Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat 15 dikatakan, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya terdapat sungai-sungai yang airnya tidak akan rusak, sungai-sungai susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai arak yang sangat lezat rasanya bagi orang-orang yang minum, dan sungai-sungai madu yang dijernihkan. Dan bagi mereka di dalamnya ada segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang-orang yang menikmati kesenangan seperti itu sama seperti orang yang tinggal lama di dalam api dan diberi minum air mendidih sehingga akan merobek-robek usus mereka? Quran Surah Muhammad ayat 15. Dalam ayat ini dikatakan bahwa di surga itu ada sungai-sungai yang airnya tidak akan rusak, selalu jernih, ada sungai-sungai yang berisi susu yang rasanya tidak akan berubah, ada sungai-sungai yang berisi arak, dan juga ada sungai-sungai yang berisi madu. Apa maksud dari ayat ini? Jadi sebenarnya ayat ini sedang menjelaskan serangkaian tamsil atau permisalan. Hal itu terlihat jelas dari awal ayat yang mengatakan perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Karena di dunia lahiriah ini tidak ada air yang aman dari kebusukan, tidak ada susu yang aman dari kerusakan, dan tidak ada minuman keras yang hanya memberikan kelezatan, tapi tidak memabukkan. Jadi ini hanyalah tamsilan-tamsilan. Manusia di dunia ini menganggap benda-benda itu baik, bermanfaat dan juga disukai. Maka kepada mereka diberikan kabar suka bahwa di surga nanti akan dianugerahkan benda-benda itu dengan kualitas terbaik. Kepada orang-orang yang beriman dijanjikan di dunia ini dan di akhirat, sungai-sungai yang airnya murni, sungai-sungai susu yang rasanya tidak akan berubah, sungai-sungai arak yang memberikan perasaan gembira, dan sungai-sungai madu yang telah dijernihkan. Kata anhar yang artinya sungai-sungai telah dipergunakan 4 kali dalam ayat ini, berarti juga cahaya dan berlimpah-limpah. Mengingat akan arti yang terkandung di dalam kata itu, maka ayat ini dapat juga berarti bahwa 4 hal yang disebutkan itu akan dianugerahkan kepada orang-orang muttaqi dengan berlimpah-limpah. Air adalah sumber segala kehidupan, susu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada badan, arak memberikan rasa senang dan kelupaan akan segala kesusahan, dan madu menyembuhkan banyak penyakit. Jika dipahamkan dalam pengertian jasmani, maka ayat ini akan berarti bahwa dalam kehidupan di dunia ini, orang-orang mukmin akan memperoleh semua barang itu dengan berlimpah-limpah, sehingga membuat kehidupan jadi senang, nikmat, dan bermanfaat. Dan bila diambil secara kiasan dan dalam pengertian rohani, maka hal itu akan berarti bahwa orang-orang mukmin akan mendapatkan kehidupan yang penuh kepuasan, dianugerahi ilmu kerohanian, akan minum anggur kecintaan ilahi, dan akan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang akan merebut kecintaan dan penghargaan manusia terhadap diri mereka. Lebih jauh tentang tersedianya minuman arak atau anggur yang memabukkan di surga, padahal di dunia dianggap sebagai hal yang haram. Jawabannya ialah, Allah yang Maha Kuasa sendiri telah menjelaskan kalau arak atau anggur di surga itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan minuman arak atau anggur yang merangsang dosa seperti yang ada di dunia. Allah yang Maha Agung telah berfirman, Tuhan mereka akan memberi mereka minum minuman yang murni. Surah Ad-Dahr ayat 21. Kemudian, tetapi orang-orang yang biasa berbuat bajik akan minum dari piala berisikan minuman yang campurannya adalah kapur barus dan mata air yang daripadanya hamba-hamba Allah akan minum. Mereka membuatnya memancarkan suatu pancaran yang deras. Surah Ad-Dahr ayat 5 dan 6. Itu artinya, para penghuni surga akan diberikan minuman anggur yang justru akan mensucikan mereka secara keseluruhan. Orang-orang yang soleh akan minum dari piala yang dibubuhi kapur barus, dengan pengertian bahwa dengan meminumnya, maka hati mereka akan mendingin terhadap kecintaan kepada yang lainnya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minuman anggur tersebut merupakan mata air yang dimana hamba-hamba Allah sudah mulai meminumnya dari sejak di dunia ini. Mereka itulah yang menyebabkan alirannya menjadi deras dan melebar. Melalui upaya demikian, maka kinerja yang mereka lakukan dengan penuh kecintaan akan dipelihara dari segala rintangan. Sedangkan ketiadaan kestabilan sifat manusiawi mereka akan diseimbangkan. Mereka sepenuhnya melepaskan diri dari dunia dan berpaling kepada Allah, serta pemahaman mereka akan fitrah ilahi akan disempurnakan. Di tempat lain dinyatakan, mereka tidak akan sakit kepala karenanya, tidak pula mereka akan mabuk. Quran Surah Al-Waqiah ayat 19. Piala atau gelas yang berisi minuman anggur yang mensucikan seperti air yang murni dan jernih akan diberikan kepada para penghuni surga. Minuman itu bersih dari segala kekurangan dan tidak akan menimbulkan sakit kepala atau mabuk. Di dalamnya mereka tidak akan mendengar percakapan sia-sia ataupun percakapan yang menjurus kepada dosa, melainkan hanya ucapan salam. Selamat sejahtera, selamat sejahtera. Surah Al-Waqiah ayat 26. Ayat-ayat tadi menunjukkan kalau minuman anggur di surga sama sekali tidak ada persamaannya dengan minuman di dunia ini. Bahkan segala sifatnya malah bertentangan dengan arak di dunia. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa minuman anggur di surga itu terbuat dari buah anggur, sari tebu, kulit akasia, atau bahkan bahan-bahan lainnya yang ada di dunia ini. Malah berulang kali dikemukakan kalau dasar daripada minuman tersebut adalah kecintaan dan pemahaman ilahi yang dibawa oleh seorang yang beriman dari dunia ini. Adalah suatu misteri ilahi mengapa kondisi spiritual demikian ditampakkan sebagai minuman anggur. Bagi mereka yang memiliki wawasan, misteri ini diungkapkan dalam kasaf, sedangkan orang-orang bijak lainnya akan mendapatkannya melalui tanda-tanda lainnya.
Personifikasi daripada benda-benda spiritual dalam bentuk fisik telah dinyatakan dalam Al-Quran di beberapa tempat, seperti pengagungan Tuhan digambarkan sebagai pohon yang syarat berbuah dan amal soleh terlihat sebagai sungai yang suci dan jernih. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.